Pernah nggak sih ngerasain hal-hal aneh di tubuh kita? Nah, kali ini kita bakal coba mengartikan beberapa sinyal yang paling umum, tapi kadang bikin bingung. Kita akan cari tahu kenapa tangan kita bisa tiba-tiba kesemutan, atau kenapa kepala terasa pusing pas baru bangun pagi. Pasti pernah kan? Rasanya hampir semua orang pernah ngalamin ini. Tapi sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia di balik sensasi-sensasi yang sering kita anggap sepele ini. Oke, kita mulai dari topik pertama ya, yaitu misteri kesemutan. Coba deh, anggap rasa kesemutan itu bukan cuma gangguan biasa, tapi semacam sinyal darurat pesan SOS yang dikirim langsung dari sistem saraf kita. Nah, ini nih yang penting banget buat kita bedain. Ternyata kesemutan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya sementara dan nggak berbahaya, yang mungkin kita semua pernah alami. Tapi ada juga yang kronis, yang datang lagi dan lagi. Dan ini bisa jadi pertanda ada sesuatu yang lebih serius. Paham perbedaannya itu krusial banget. Istilah medisnya itu parestesia. Gampangnya gini, bayangin saraf kamu itu kayak kabel sinyal. Kalau kabelnya ketekuk atau kegencet, sinyal yang lewat kan jadi error atau kresek-kresek gitu kan. Nah, otak kita nerjemahin sinyal yang kacau ini sebagai rasa geringgingan atau kayak ditusuk-tusuk jarum. Itu sebenarnya cara saraf kita teriak minta tolong. Jadi, gimana sih prosesnya? Kita ambil contoh paling umum aja ya. Tangan ketindihan pas tidur. Pertama, ada tekanan. Tekanan ini ngejepit dua jalur vital. Saraf, si kabel sinyal itu tadi, dan pembuluh darah yang jadi jalan tol buat oksigen dan nutrisi. Nah, saraf yang kelaparan ini mulai panik, terus dia ngirim sinyal acak ke otak. Hasilnya, yaitu rasa kesemutan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius. Ada kalanya kesemutan itu bukan lagi sekedar gangguan kecil, tapi udah jadi kayak alarm kebakaran yang harus kita tanggapi dengan serius dan cepat. Tolong fokus sebentar ya, karena informasi berikutnya ini penting banget. Ini bukan sekedar info biasa, tapi sebuah pengetahuan yang, jujur aja, bisa jadi sangat krusial, bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi tolong dicatat baik-baik. Kalau rasa kesemutan atau kebas itu munculnya mendadak, dan hanya di satu sisi tubuh, contohnya muka, lengan, sama kaki di sisi kiri jadi baal semua barengan, ditambah bicaranya jadi pelo, atau ada kelumpuhan, ini bukan kesemutan biasa. Ini adalah gejala klasik stroke. Jangan ditunda, ini kondisi darurat medis. Segera cari pertolongan. Selain stroke, kesemutan yang nggak hilang-hilang bisa jadi alarm buat kondisi lain. Misalnya, penyakit arteri perifer. Ini kayak ada plak yang nyumbat pipa aliran darah ke kaki. Atau neuropati diabetik, di mana kadar gula darah yang tinggi perlahan-lahan merusak saraf. Bahkan kekurangan beberapa jenis vitamin B juga bisa jadi biang keladinya. Oke, kita tinggalkan dulu soal kesemutan. Sekarang kita pindah ke misteri kedua. Kenapa sih kita sering ngerasa pusing dan lemes pas bangun tidur? Nah, yang ini biasanya bukan pertanda masalah besar kok. Ini lebih ke bagian dari proses reboot alami tubuh kita pas transisi dari mode tidur ke mode bangun. Ternyata penyebabnya itu gabungan dari beberapa faktor, bukan cuma satu. Kalau kita lihat di sini, yang paling dominan itu dehidrasi, disusul gula darah rendah dan efek gravitasi. Ada juga yang namanya inersia tidur. Oke, ayo kita bedah satu persatu biar lebih jelas ya. Kita bisa kelompokkan jadi dua masalah utama. Pertama, masalah bahan bakar. Semalaman kan kita nggak minum, jadi wajar kalau tubuh sedikit dehidrasi, yang bikin volume darah dan tekanannya turun. Kita juga kan puasa, jadi power bank gula darah kita lagi tiris. Kedua, masalah sirkulasi. Pas kita berdiri, gravitasi langsung narik darah ke kaki. Tubuh kita harus kerja cepat, jantung berdebar buat mompa darah balik ke otak. Nah, rasa pusing itu adalah jeda sesaat sebelum sistem sirkulasi ini stabil lagi. Dan ini yang ngejelasin kenapa kita suka ngerasa lemot atau tell me pas baru bangun. Otak kita itu nggak kayak saklar lampu yang bisa langsung on. Ada fase namanya inersia tidur, di mana otak kita itu masih proses booting. Bagian otak yang buat mikir logis itu termasuk yang paling akhir loadingnya. Jadi secara harfiah, sebagian dari otak kita emang masih setengah tidur. Tapi ada satu catatan penting. Kalau rasa pusing dan lemesnya ini parah banget dan terjadi hampir setiap hari, ini bisa jadi tanda kualitas tidurmu kurang baik. Bisa jadi karena kondisi seperti sleep apnea, di mana napas kita sempat berhenti berkali-kali waktu tidur. Kalau kamu merasa seperti ini, ada baiknya coba konsultasi ke dokter. Oke, setelah kita paham semua ini, terus apa yang bisa kita lakuin? Kabar baiknya adalah, ada langkah-langkah yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan untuk membantu tubuh kita melewati transisi pagi hari dengan lebih mulus.
Dan ini dia solusinya, simple banget. Pertama, begitu bangun, langsung minum segelas air. Ini buat ngatasin dehidrasi ringannya. Kedua, jangan langsung loncat dari tempat tidur. Coba deh duduk dulu di pinggir kasur selama 30 detik sebelum berdiri. Kasih waktu buat sirkulasi darah beradaptasi. Dan ketiga, sarapan. Isi lagi power bank energi kamu biar siap menjalani hari. Dari sini kita bisa lihat tubuh kita itu sebenarnya sangat komunikatif kan? Dia selalu coba ngasih kita pesan. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita bisa membaca sinyal kesemutan dan pusing, pesan-pesan penting apa lagi ya yang mungkin selama ini dikirimkan tubuh kita, tapi kita abaikan? Yuk, mulai sekarang kita coba lebih mendengarkan tubuh kita.